Tanggal 21 Mei 2024 ini terjadi pertarungan cukup sengit antara dua brand. Mau tahu apa aja? Langsung aja simak video kali ini, guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kita akan membahas tentang iQOO Z9 melawan Infinix GT 20 Pro. Iya. Jadi tanggal 21 Mei 2024 ini lumayan sengit ya guys, karena ya ternyata iQOO ini meluncurkan iQOO Z9 dan juga iQOO Z9X nya mungkin di Indonesia ya guys. Dan Infinix juga akan meluncurkan Infinix GT 20 Pro yang merupakan lanjutan dari gaming phone-nya di tahun lalu. Buat kalian yang cari smartphone dan pingin main game dengan enak, kira-kira yang mana yang menjadi pilihan kalian? Nah, di sini kita akan langsung aja bahas kalau memang kalian ingin beli smartphone di tanggal 21 Mei tersebut. Nah, sebagai catatan ya, di tanggal 22 sendiri itu ada informasi mengenai Realme GT 6T di India, dan juga pada tanggal 23 sendiri itu juga akan ada peluncuran secara global dari Poco F6 guys. Jadi kalian harus pintar-pintar ya, apakah kalian ingin membeli yang tanggal 21 tersebut atau menunggu yang tanggal 22 itu masuk ke Indonesia, atau juga menunggu Poco F6 ini masuk ke Indonesianya kapan guys. Nah, tapi buat kalian yang udah kebelet banget, ya udahlah kita langsung aja bahas tentang iQOO Z9 dulu. Nah, iQOO Z9 ini ternyata performanya juga nggak kaleng-kaleng ya guys. Di sini iQOO Z9 menggunakan Snapdragon 7 generasi 3. Dimana kalau secara AnTuTu score itu sekitar 800 ribuan lebih. Nah, GPU dari Snapdragon 7 generasi ketiga ini lumayan kenceng ya. Bahkan saya bisa ngomong bahwa ini udah mumpuni banget untuk bermain game. Game apa saja saya kira udah bisa dilibas rata kanan guys. Meskipun ya nanti FPS-nya menyesuaikan ya. Nggak bisa setara dengan flagship, tapi menurut saya FPS-nya bakalan cukup lancar kok untuk semua gamenya ini. Nah, lalu kita juga akan lihat dari sisi layarnya sendiri. Sisi layarnya ini menurut saya juga cukup fenomenal ya guys. Karena selain dia udah 144 Hz refresh rate, dia juga memiliki peak brightness yang bisa mencapai 4500 nits. Dan menurut saya ini tinggi banget sih untuk sebuah smartphone. Nah, lalu untuk kameranya juga cukup oke karena sudah menggunakan Sony IMX. Kamera belakang ada dua, yaitu 50 megapiksel main kamera dan juga ada 2 megapiksel untuk depth kameranya ya. Lalu untuk selfie kameranya sendiri udah 16 megapiksel guys. Nah, untuk memori dan juga RAM yang dimasukkan di sini kita masih nggak tahu apakah yang 12 GB 256 GB doang atau bisa sampai 12 GB 512 GB storage. Kita masih belum tahu dan kita masih menunggu ya untuk tanggal 21 nanti kira-kira iQOO ini bakal memasukkan yang mana aja di Indonesia. Nah, lalu untuk baterainya sendiri ini juga cukup oke ya guys. Karena di iQOO Z9 ini baterainya udah 6000 mAh dan juga udah dilengkapi 80 watt fast charging, dimana menurut saya itu kelebihan yang cukup oke untuk sebuah smartphone ya. Nah, sebelum kita bicara soal harga, mungkin kita ngomongin tentang iQOO Z9X. iQOO Z9X ini merupakan smartphone yang ya masih di bawah versi Z9-nya karena dia menggunakan Snapdragon 6 generasi ke-1 yang AnTuTu skornya itu sekitar 550 ribuan. Ya, kalau kita bandingkan dengan Helio G99, ini adalah versi yang di atasnya sedikit tapi udah 5G juga ya guys. Jadi untuk performanya tentu saja lebih baik daripada Helio G99. Nah, selain itu juga untuk baterainya sendiri juga udah 6000 mAh. Jadi udah gede banget lah. Nah, untuk soal harganya kita masih nggak tahu ya iQOO Z9 ini bakal dijual berapa. Nah, tapi kalau kita melihat ya harga dari iQOO Z7 pada saat rilis di Indonesia yang sebelumnya itu kalau kita lihat harganya itu sekitar 4 sampai 4,9 juta.
itu juga tergantung flash sale. Yang 4,1 juta itu udah flash sale, kalau enggak 4,3, dan 4,7 itu udah flash sale, kalau enggak 4,9 juta. Jadi ya harusnya kisaran harga 4 jutaan guys. Nah di sini kalau kita lihat, semoga dia bisa 12 GB 512 GB storage. Kalau cuma 256 GB storage, ini mah udah diserang ya, udah dimendang-mendingin sama Poco X6 Pro ya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke Infinix GT20 Pro. Nah, Infinix GT20 Pro ini juga memiliki layar AMOLED yang sudah 144 Hz refresh rate juga. Jadi udah aman. Tapi yang beda adalah untuk peak brightness-nya. Peak brightness dari Infinix GT20 Pro ini hanya 1300 nits. Dimana ya itu udah cukup gede dan udah cukup bagus menurut saya. Tapi kalau kita bandingkan dengan iQOO Z9 yang sebelumnya kita bahas, ya itu beda sih ya, bedanya jauh banget gitu ya. Nah, di sini juga untuk Infinix GT20 Pro ini juga udah menggunakan MediaTek Dimensity 8200. Dimana kalau kita bandingkan secara Antutu jauh lebih superior, yaitu 900 ribuan lebih. Tetapi kalau kita bandingkan secara keseluruhan, MediaTek Dimensity 8200 ini menang telak kecuali GPU-nya. Iya, GPU-nya yang iQOO Z9 itu masih lebih menang sedikit guys daripada MediaTek 8200. Nah, di sini sih harusnya ya kalau untuk perbandingan itu kalahnya cuma sedikit sih. Tapi nanti kalau misalnya kita untuk main game, menurut saya juga perbandingannya juga nggak begitu jauh. Jadi mirip-mirip lah ya untuk kualitas gamingnya dari iQOO Z9 dan juga Infinix GT20 Pro ini. Nah, untuk Infinix GT20 Pro ini saya udah dapat bocoran ya, dan dia RAM-nya cuma 12 GB dan memiliki storage maksimalnya cuma 256 GB. Ya ini sangat disayangkan. Kalau harganya 4,5 jutaan, ya menurut saya mendingan Poco X6 Pro jauh guys, udah 512 GB ya. Oleh karena itu saya penasaran Infinix Indonesia ini bakalan menempatkan dengan harga berapa. Kalau misalnya harganya 4 juta kecil atau di bawah 4 juta sedikit, atau misalnya 4 juta pas, menurut saya Infinix GT20 Pro ini worth it banget, karena nggak ada yang bisa ngalahin dia di harga yang 4 juta pas tersebut. Tapi kalau harganya 4,4, 4,5 atau 4,3 itu mending nabung sedikit, kalian udah bisa dapetin Poco X6 Pro yang kekuatan performanya itu udah 2 kali lipat ya daripada Infinix GT20 Pro tersebut. Menurut saya sih kalau dari performa GPU-nya udah 2 kali lipat sih kalahnya daripada Poco X6 Pro. Nah, untuk kameranya sendiri seperti biasa triple kamera, tapi yang worth it hanya yang main kameranya, yaitu 108 megapiksel. Dan untuk dua kamera yang lain adalah 2 megapiksel depth dan juga 2 megapiksel makro kamera guys. Jadi jarang kepake sih yang makro itu. Untuk selfie kameranya sendiri ini menurut saya udah keren banget ya, karena dia udah menggunakan 32 megapiksel untuk selfie kameranya. Dan menurut saya ini overkill banget ya, karena ini kan smartphone gaming, tapi dia bisa ngasih 32 megapiksel di kamera depannya. Itu menurut saya gokil banget. Dan juga ada satu fitur yang hanya dimiliki oleh Infinix, yaitu adanya dual LED flash di bagian kamera depannya. Dan ini ya jarang banget di smartphone yang lain. Untuk baterainya sendiri masih sama dengan yang versi tahun lalu, yaitu 5000 mAh dan juga memiliki 45 watt fast charging. Jadi menurut saya secara overall ya Infinix GT20 Pro ini cuman upgrade fisik dan upgrade chipset itu hanya naik sedikit sih menurut saya. Tapi menurut saya kalau dia menaikkan harganya cukup signifikan, ini jadi nggak worth it banget. Karena dia hanya menaikkan untuk chipsetnya sedikit tapi nambah 1 jutaan. Nah tapi misalnya nih ya, misalnya ini kalau misalnya nanti Infinix GT20 Pro harganya 3 jutaan guys, entah 3,9 juta atau ya 3,7 juta atau apapun itu, pokoknya depannya 3 itu worth it banget dan kalian harus sikat deh.
Karena menurut saya harga segitu untuk dapetin performa seperti Infinix GT20 Pro itu nggak ada tandingannya ya. Bahkan Poco X6 pun kalah guys. Tapi kalau udah masuk ranah 4 jutaan ke atas, menurut saya kalau 4 juta tengah itu juga udah nggak worth it banget. Kecuali kalau dia bisa jual harga 4,1 atau 4,2 juta. Itu masih worth it banget ya Infinix GT20 Pro. Karena begitu dia udah menyentuh ranah 4,4, 4,5an, itu semuanya udah ngomong mendingan Poco X6 Pro. Nabung sedikit 400-500 ribuan udah dapat yang versi gilanya ya. Nah, jadi ya gara-gara Poco X6 Pro ini membuat Infinix GT20 Pro ini serba dilema ya untuk atur harga di Indonesia guys. Nah, untuk spesifikasinya juga menurut saya sih kalau dari yang ditawarkan iQOO Z9 itu lebih menggiurkan daripada Infinix GT20 Pro guys. Karena banyak fitur-fitur yang nggak dimiliki oleh Infinix GT20 Pro. Kalau harganya mirip ya, menurut saya sih mendingan ambil iQOO Z9. Tapi kalau kalian suka dengan desainnya dari Infinix GT20 Pro dan udah pengen banget dari sejak zamannya Infinix GT10 Pro tapi kalian nggak dapat, ya worth it lah untuk beli desainnya doang guys. Ya mungkin itu aja berita yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang kedua smartphone ini guys. See you guys di video selanjutnya. Ya kita lihat aja ya. Kalau misalnya tanggal 21 itu yang goib duluan siapa? Kalau yang goib duluan salah satunya yaitu berarti yang lebih laku guys. Atau mungkin mereka nyetoknya dikit sih. Menurut saya yang lebih goib nanti bakalan iQOO Z9 dulu deh. Tapi ya itu sotoy-sotoyan saya aja ya. Kalau nanti yang lebih goib duluan Infinix GT20 Pro, berarti brand Infinix itu masih lebih bagus daripada brand iQOO di Indonesia. Ya kita lihat aja lah.